mengisyaratkan Islam, yang menandakan bahwa apa yang diceritakan adalah sesuatu yang benar-benar, sesuatu yang besar, sesuatu yang akbar, sesuatu yang agung, yang mana sesuatu yang besar ini repot dari kecil. Saya curhat dulu ya. Saya ini dari habis keluaran tuh sakitnya mah kronis. Namun sakit, aku muncul kecil. Kalau muncul sebagian mohon. Jadi emaknya naik ke kepala. Jadi sampai sekarang itu belum sembuh. Saya mohon doanya, mudah-mudahan lebih sehat. Jadi tak bisa berdiri. Kalau ceramah berdiri itu buang aku. Dikata anakku ceramah tidur. Tapi kan dia ngasih. Jadi untuk minta maaf. Dia ada nanya, aku awalnya kecil dulu nanti gimana? Jadi sekarang biasanya kalau ceramah kan aku tegak, nanti gantian menanginan tegak. Aku kalau capek, diri kalau lipat, balik-balik ada rumput ya aku. Rumput suara. Subhanalladzi asra. Allah memuji Subhanalladzi, Maha Suci Zat. Yang kemudian bahwa sesuatu yang akan diceritakan di belakang ini adalah sesuatu yang besar yang tidak hanya bisa diterima oleh akal jiwa yang tidak sehat, diterima oleh akal orang yang tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Isra Mi'raj ini terjadi di Makkah. Agak bodoh dikit Pak ya, cerita itu. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di kota Mekah. Waktu itu 14 tahun umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam diasingkan, tidak diterima oleh rakyat Mekah. Karena kenapa? Diboikot orang-orang Islam ini, tidak boleh nikah, tidak boleh melakukan jual beli, sampai-sampai jemaah-jemaah yang Islam itu, orang-orang Muslim di Mekah waktu itu minta maaf. Kalau pergi ke kamar mandi, akak-akak hijau keluar. Karena makanan di dalam itu keluar. Cukup anak. Seminggu makan tahu, keluar boleh, tahu gitu loh. Tadi dijamu sama Pak Amir makan kambing. Aku makan tau. Gitu kalau makan kambing darah tinggi. Jadi kata orang-orang yang menyebabkan darah tinggi itu bisa dengar? Saya ceramah di Pasar Baru, boleh nanti guys. Itu saya bilang kalau saya ceramah, kalau itu tempat baru pasti hujan. Jadi masuk markas tempat baru hujan juga. Alhamdulillah berkah. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang diijabah itu doa
Tadi waktu doa tiba-tiba hujan, senang hati saya. Mudah-mudahan semua doa orang-orang di sini dikabulkan oleh Allah. Amin. Peristiwa akbar itu terjadi di Mekah, di mana Rasul belum dipercaya. Rasul ini waktu di Mekah itu belum banyak orang yang memeluk agama Islam. Itu baru as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi menjelang hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Nah, kalau Rasul artinya nih, kalau Rasul tak buat-buat, ini peristiwa yang memang buatan Rasul. Di Mekah Rasul tidak punya kekuasaan, Rasul miskin, Rasul tidak punya umat yang banyak, Rasul bukan pemimpin, cuma pemimpin agama, bukan pemimpin masyarakat, bukan pemimpin bangsa. Jadi di mendengar Rasul itu cuma jamaahnya. Kalau di Madinah itu semua orang Madinah menyambut Rasul. Rasul diangkat sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Rasul diangkat sebagai pemimpin agama. Kalau Rasul mengatakan, aku pengen naik ke langit, percaya dia mau percaya lah. Tapi waktu di Mekah, ketika Rasul turun dari Sidratul Muntaha, kemudian Rasul bercerita bahwa Rasul baru pergi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ila Sidratul Muntaha. Kalau orang yang di Mekah waktu itu hampir tidak ada yang percaya. Kenapa? Di waktu dulu di Mekah itu kendaraan paling cepat kuda. Jadi paling cepat kuda. Yang kedua kerbau. Untau. Yang ketiga kerbau. Kendaraan paling cepat waktu itu kuda. Tapi sebenarnya kendaraan paling cepat setelah diteliti oleh peneliti lebih cepat unta daripada kuda. Kuda itu cuma napas panjang jerak, paling sekilo, lima mati. Tapi kalau unta memang jalannya lambat, tapi tidak akan berhenti sampai berkilo-kilometer. Jadi dari Madinah sampai ke Mekah itu, dari Madinah sampai ke Mekah itu kuat duit unta. Cuma kuda mati. Nah, orang dulu di Mekah itu belum percaya ada orang bisa naik langit. Hidup lagi. Ujiannya banyak. Gila. Yang mana diuji coba ya. Aku minta maaf kalau saya keluar yang ini apa? Namanya pencerahan itu kan tukang ici ya. Kalau di ici aku cuma ngomong di sini. Kadang-kadang saya itu menyampaikan ada sesuatu yang mungkin bagi orang itu untuk saya, padahal general saya itu maunya juga terima. Ada namanya hati kadang-kadang, loh Ustaz ini rumah kurian. Bukan dong, belum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Mekah waktu itu belum punya alat yang canggih, belum ada sesuatu yang membuat mereka percaya ada di naik langit. Dulu ada nabi yang bisa naik langit, namanya Nabi Idris. Iya Pak, namanya Nabi Idris, tapi di Bali. Yang
Ini cerewet kematian. Anu kan laki. Laki bayar habis dirusak bini nambah iya. Iya. Kita maafkan. Tadi kan saya minta maaf ya. Kadang-kadang bos. Jadi tidak ada yang percaya diuji betul umat Islam itu. Maka orang-orang yang tadilah Islam itu balik lagi kafir. Karena apa? Gila banget. Orang yang paling riang siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Menang aku kali ini kata Abu Jahal. Karena apa? Lebih galian Muhammad ngaku-ngaku. Maka kan di kotak atik itu orang-orang Islam lebih nabi kamu balik lagi agama kamu. Tapi dia kembali lagi ke agama semula. Kemudian dipujilah Rasul. Ini yang paling mempermalukan. Dan Rasul memang manusia. Rasul itu dipanah luka. Rasul itu Pak juga sakit. Rasul itu sebelum meninggal diracun oleh seseorang pembantu yang memang ingin ngetes Nabi ini hebat apa tidak. Dan ketika Rasul makan itu dimakannya dan sudah mulai menggorengkannya dan dia tahu itu ada racun di dalamnya, Rasul nanya, siapa yang masak makanan ini? Dihadirkan pembantu itu, saya ya Rasul. Kenapa kau racuni makananku? Aku mau ngetes ya Rasul. Engkau ini manusia bukan manusia. Ini peristiwa sebelum meninggalnya Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia biasa Pak, sama dengan kita. Rasul tidur, nek mentang-mentang Rasul tidur, ya Rasul punya anak, Rasul punya istri. Rasul juga bekerja. Nek tiap pagi di masjid itu lagi bekerja, nek pula. Di zaman Rasul pernah mengatakan, ada seorang yang tiap hari kerjanya di masjid. Rasul tegur, kenapa engkau di masjid? Saya ingin mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul katakan, nah itu pemuda siapa itu? Dia bekerja ya Rasul. Dia ke masjid ketika akan sholat saja. Itu lebih baik daripada kamu yang sepihak di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita kan pancarnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina apa yang ibu. Doa kita itu udah pas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia mau hasanah, di akhirat mau hasanah. Jadi kalau istrinya satu hasanah, satu Fatimah tidak dibarengin. Jadi cuma maunya hasanah dua. Nah, di dunia mau baik, di akhirat mau baik. Maka di dunia kalau mau baik apa? Jadikan pekerjaan ini jembatan menuju akhirat. Kerja. Ini mentang-mentang apa namanya? Bini masih gagah, bini yang kerja bawa kendal mobil depan rumah. Dan juga tidak lagi yang ibu. Laki yang putus hati. Lalu siapa dia? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat Islam terpecah. Ada orang yang tambah keyakinannya kepada Rasul dengan peristiwa Isra Mi'raj, ada yang ragu, ada yang keluar dari Islam. Maka peristiwa Isra Mi'raj yang lain masih ada. Jadi umat Islam waktu itu terpecah menjadi tiga bagian. Jadi orang yang benar-benar yakin tahu nih dengan Isra Mi'raj, baru ketahuan yang mana yang benar-benar Islamnya.
Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, dan semua orang-orang yang asal di Gunung Awal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj itu tidak terjadi serta-merta. Ini tiba-tiba terjadi. Bahasa ini tiba-tiba. Ujung-ujung. Asa-asa. Asa-asa. Ujung-ujung. Ini sembarang terjadi. Nah, itulah. Jadi Isra Mi'raj ini, sebelum terjadinya Isra Mi'raj, ada peristiwa yang mendasari Isra Mi'raj. Tahun itu disebut tahun Amul Hazn, tahun duka cita, tahun kesedihan. Jadi orang Arab dulu nggak punya kalender. Itu kami bawa kalender nanti buat kenang-kenangan dari pesantren Ma'rifatul Ilmi, buat masjid dan panitia. Jadi orang Arab dulu belum punya kalender. Jadi nandain orang itu pakai amul apa? Anak kamu lahir tahun apa? Amul fil, tahun gajah. Anakmu lahir tahun apa? Peristiwa ini terjadi tahun apa? Amul huzun, tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Rasul ditinggalkan dua orang yang mencintainya dan dua orang yang sangat dicintai. Pak, saya sebutkan berbalik Pak ya. Mencintai dan dicintai. Terkadang banyak itu mau ribang, tapi diribangi. Oh, nikah. Dia. Maluan aku. Saya itu kalau hampir nikah sering, saya sama anaknya sudah sama-sama mau. Bang mau ku. Giliran mau Belanda, anak aku. Maka pernikahan itu kan artinya kita bukan hanya menikahi anaknya saja, tapi juga bisa menerima orang tuanya. Jadi jangan sampai menikahi anak apa onggok dia. Tapi jadi banyak ibu-ibu kalau nikahi anak yang penting bertaji. Jadi yang dinikahi tajian. Tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Meninggal yang pertama Abu Thalib. Siapa ini Abu Thalib? Abu Thalib itu orang yang mengasuh Rasul setelah Abdul Muthalib. Rasul itu tidak pernah bertemu bapaknya. Dari mulai dalam kandungan, tidak pernah bertemu dalam kandungan. Jadi sudah yatim dalam kandungan, tidak pernah lihat wajah bapak. Diasuh oleh ibu sampai umur 6 tahun. Meninggal ibunda diasuh, pengasuhan diaku oleh kakeknya, namanya Abdul Muthalib. Ini anak meninggal, apa bahasa kaunya? Datuk. Tamang mati. Pengasuhan berganti kepada pamannya namanya Abu Thalib. Anaknya Abdul Muthalib ini banyak. Salah satu namanya Abu Thalib, satu lagi namanya Abu Lahab. Banyak, yang lain banyak, masih banyak. Orang Arab tua banyak anak. Jadi kalau dia banyak anak,
Enggak lah. Isian aku satu. Jadi salah satu bapaknya itu namanya Abu Lahab. Abu Lahab kaya tapi sangat tidak senang dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak senangnya itu bukan karena Nabi Muhammad itu berkeponakan, bukan karena Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Yang membuat posisi Abu Lahab ini takut. Ini paman-paman Rasul. Abu Jahal itu paman Rasul. Abu Lahab itu paman Rasul. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya setelah Ramza paman Nabi yang kemudian disumpah di dalam Al-Quran. Paman Nabi kandung itu. Artinya apa? Pak, kita ini akan diuji. Ujian dari Allah itu banyak. Coba lihat, keluarga itu ada 3 tipe. Ada pertama keluarganya Nabi Ibrahim. Bagaimana keluarga Nabi Ibrahim? Suami soleh, istri soleh, anak soleh. Mudah-mudahan kita semua begini, amin. Amin. Ibrahim soleh. Istrinya soleh, namanya siapa? Siti. Siti Hajar. Anaknya soleh tidak? Soleh. Namanya Ismail. Tiga-tiganya soleh semua. Dua bapak, anak, cucu, cicit, piut, bantah. Alim galau. Nunggu masjid. Al-Falah. Misbahul Misbahul Falah.
pipi supaya. Kalau laki yang nonton, kopi. Kalau dia hati-hati mungkin kamu. Kalau subuh sholat kalau perlu dipucuk katil dua. Allahu Akbar mungkin dia bangun. Dia pas yang mungkin kuih. Ini kalau perlu sholat subuh itu di sebelah katil dua. Doa itu kan kencangkan dikit. Ya Allah ya Tuhanku, aku ya Gusti aku rakyatku. Mulai macam ini ya. Buka mata situ. Aku. Ya Allah tunjukkan lagi ke dalam benar. Asal putih kau menyet bangun. Mandi ya pada tidur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, saya bentar aja bayang, salam. Kalau yang udah bayang, saya janji 40 menit. 30 menit ya. Tadi Pak Ustaz kan mati lampu, oh ya, potong 5 menit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti, pesannya nanti, kita ceritanya. Jadi meninggal pamannya. Rasul itu kalau disebut, orang nanyain, orang bercerita, bapak saya itu begini, bapak saya itu begini, bapak itu alim, bapak itu tukang ini, bapak itu tukang ini. Rasul tidak bisa membayangkan wajah orang lain, kecuali aku tahu dia. Nah, apa? Misal kita pak, di bapak, selalu jadi hidup di bapak, dia suatu menganang inilah paman kita. Ketika dia bercerita, bapak yang kebayang dari bapak kita ke paman kita. Pasti paman lah, kenapa? Cuma inilah Rasul itu dijalani. Maka begitulah sedihnya Rasul ketika ditinggalkan Abu Thalib. Memang bukan bapaknya, tapi orang yang senantiasa mendidik dia, mendukung dia sampai menjadi Rasul. Ketika pamannya meninggalkan dia, Abu Thalib tidak. Yang kedua ditinggalkan oleh siapa? Istri tercinta. Bukan tercinta, tercinta. Kalau ditinggalkan bapak, mungkin masih bisa tenang ketika ada istri, minimal perubahan rasa. Cie. Lu keluar minyak, namanya. Pokoknya percaya ya, Pak. Jadi bukan paling-paling bohongnya itu saya. Saya itu ceramah nikah di mana-mana. Saya sampaikan kalau sudah punya anak, itu di kantor pengennya cepat-cepat pulang karena mabuk. Ketika punya anak, lebih kalau nggak salah, gitu. Lu kenal nih yang kecil anakku. Aku kan baca di buku. Lu mana dong? Lu pernah keluar kalau belum? Ditinggalkan istri tercinta, Bu. Kalau mati bapak masih ada istri, masih lemah, ada yang bisa menenangkan hati. Ini mati bapak mati gini, kemana pukul? Ketiak.
Ceramah tuh enak sekarang, nggak kayak ceramah di waktu Rasul. Di waktu Rasul itu Rasul berceramah, pedangnya berkilauan, menyinggung Rasul. Ini di kadang galau, di kadang sama Ansor. Ada Ansor, ada Ansor di sini. Jangan dipuja Ustaz dia. Jangan dulu. Sekarang kan udah meskipun orang tidak suka minimal tinggalkan, kan begitu Pak. Kalau ustaznya ceramah lantas tidak enak kan tinggalkan, udah selesai. Paling tidur udah keluar. Kali-kali ditanya, tak isi ceramah dari entah kakak gigi. Ya aku itu tahu jelas ya. Jadi tak isi ceramah dari entah kita mau intinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di beberapa Rasul disambut dengan hujan batu. Itu tali unta dilemparkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelipis Rasul berdarah, terumpah Rasul. Sekarang terumpah itu apa? Seluk. Sandal Rasul patah. Menunjukkan sandal itu kan dari kayu Pak. Tapi disualau. Ini patah. Putus. Jadi ini yang diterima oleh Rasulullah SAW. Apa yang disambut? Nanti kata Allah, saya diuji dulu ya Rasulullah. Tapi ketika nanti di Madinah baru disambut. Nanti. Karena kenapa? Barangkali menurut Allah, Rasul harus mengecap ini. Rasul harus merasakan ini. Maka kalau kemudian susah itu, kemudian udah susah, kemudian disusahkan lagi sama Allah, disusahkan lagi sama Allah, jangan pernah putus asa. Wala tayas, wala tahzan. Inna ma'al usri yakin aja. Saya itu gak pernah putus asa. Aku obat udah banyak Pak. Obat dokter, katanya mau minum apa namanya, pati kunyit tidak ngapa. Aku minum, pahit kok. Dia aduh. Minum air beras ya Pak. Udah kalau dikekon aja lu, aku minum, dadu. Minum apa namanya tiap hari sebelum minum apa tuh, peraskan 5 nipis langsung diminum, laku minum. Belum aja waktunya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya udah ini, udah saya lakukan. Mudah-mudahan datang ke sini silaturahmi, dapat doa dari masyarakat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka jangan pernah putus asa. Anak melawan tahun ini dinasihati, tahun depan masih melawan, nasihati lagi, tahun depan masih melawan, nasihati lagi. Nah, mempan juga nasihati, doakan dia. Barangkali ibu cuma ngiji aja lah, tapi tidak pernah mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya pada Israel, bacakan 11 kali sambil tunjukkan kepada anak kita, minta pada Allah dilembutkan hatinya sampai selesai. Kemudian ya mudah-mudahan Al-Fatihah itu terkirim kepada anak kita, dilembutkan hati anak kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, di pesantren itu kalau ada anak nakal itu kiai minta sama ustaz, yoi, tutut itu. Ustaz kata apa? Santri yang nakal siapa aja?
17 orang, 20 orang, 70. Lagi video lagi gitu. Setelah saya sebarkan ke Abah, kok nggak ada dipanggil santri? Macam itu kalau disebarkan ke Abah langsung dipanggil. Nggak dipanggil. 3 hari tidak dipanggil, seminggu tidak dipanggil. Saya tanya, Abah kok nama-nama orang yang tadi minta sebarkan kok nggak dipanggil? Saya kan cuma minta ditulis. Saya nggak minta dipanggil. Nah setelah kamu tulis, saya bacakan setelah sholat, saya kirim lagi satu-satu nanya. Nah sekarang gimana nanya? Masih nakal nggak? Ada dikit-dikit lagi. Wajah. Bu, bapak juga. Ibunya yang rajin. Majelis taklim itu semuanya ibu-ibu, nggak ada majelis taklim bapak. Heran, ibu-ibu tuh ya Pak. Jamaah yasinan ibu-ibu ada kan Bu? Ada. Jamaah yasinan bapak-bapak ada? Cerewet ya ibu-ibu sini. Bu, ini ya pesan Rasul. Istri yang solehah itu nanti masuk surga 500 tahun duluan dibanding suaminya. Ibu dari sekarang gue gak ada abang. Kata abangnya duluan kakaknya udah lari. Jangan. Serius. Istri yang solehah itu nanti masuk surga duluan dari suaminya, sampai darahnya bahkan durasinya ada yang sampai 500 tahun duluan dari suaminya. Tapi siapa istri yang solehah? Istri yang solehah itu yang ikhlas mengerjakan pekerjaan rumah tangga tanpa ngomong sedikit pun. Nggak ada. Ibu kalau nyuci ngomel nggak? Nggak dikit. Goreng sambil marahin suaminya nggak? Istri yang paling ikhlas itu nyuci ketika dapat uang 50.000 satu suaminya. Itu ikhlasnya minta ampun. Saking ikhlasnya Pak, lulu burung melindungi dia kalau dia makan di mandikan. Kue menguni suruh. Coba tes Pak besok. Malam nih, baju malam nih Aika. Kecek atas sedikit bersemu. Masuk akan sini 50.000. Imbang Pak. Penyanyi suami. Ya Allah. Jadi mulia sekarang mulia ikhlas ya. Insya Allah. Jadi kalau melakukan pekerjaan mau ada nilai pahalanya, jangan diiringi dengan kekesalan. Kalaupun kesal cukup di hati, jangan diungkapkan. Pak, namanya jadi perempuan itu beda dengan laki-laki. Perempuan ditampar 10 kali, andai kata ada bekas lukanya, masih bisa dimaafkan. Tapi kalau diomeli ada sesuatu yang menyakitkan hati, meskipun tak bertahun-tahun masih teringat pula.
Muhammad SAW. Karena apa? Berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Rasul memang tidak minta mereka masuk Islam, tapi Rasul minta keturunan mereka tidak ada yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa tidak kita kemudian ketika orang menyakiti hati kita, saya lupa kalau ngomong soal sakit hati, saya udah lega, hati saya itu udah saya siapkan seperti lautan, kamu hilang masuk. Dari kisah dari obat kamu nih, ya kamu udah marah, ya. Ustaz di pendenian, kamu nih, kamu marah, kan benar. Ustaz, kamu lihat itu ya. Terus saya marah gitu, tiba-tiba kalau saya marah berubah jadi gampang gitu lah. Kan nggak mungkin. Saya dikatain pendek, mana ustaznya? Ini itu. Ini saya kecilan. Saya marah-marah ngomong ceramah misalnya. Terus saya jadi besar juga loh. Paling besar kepala adanya. Kita ini bukan di dunia ini bukan tempatnya untuk dipuja. Bukan tempatnya untuk dipuji. Di dunia ini tempatnya untuk membagikan apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Di Komi Oktobian itu, kita Komi Oktobian, ada cerita tentang 77 cabang iman. Dan iman yang paling lemah, istilahnya keimanan yang paling lemah, itu apa? Bapak? Membuang duri dari jalan. Itu cabang iman yang paling lemah. Artinya apa? Oh ini ada batu, takut kemudian ada orang yang tersenggol. Ada yang mau lalu ke Telija, atau kemudian ada mobil, kemudian kalau melanting kena kaca rumah orang, disingkirkan. Ini iman yang paling lemah. Kerjaan kita apa sekarang? Bukan membuang duri dari jalan, buang duri ke tengah jalan. Mangku jemput di pacar lalu. Saya punya rumah saya mungkin tanahnya ini sebelah tanah ini masih tanah saya, belum saya tembok. Ini kelaluan orang mau lewat. Ya baru saja depan rumah kami nih, bayi, enggak. Pak jangankan orang yang lewat situ, kambing lewat situ bapak dapat pahala. Ini orang-orang jedit sekarang. Lihat, iya, medit. Memang tangan bawa mati ya Pak. Pak, andai kata orang meninggal itu bisa hidup lagi, yang ingin mereka lakukan cuma dua hal, dua perkara. Yang pertama, orang kalau mati itu hidup lagi. Yang pertama ingin dia lakukan, saya ingin sholat meskipun satu rakaat kemudian mati. Saking pentingnya ibadah sholat. Malam ini kita peringati. Tapi ditanya apa? Maghrib lewat, Isya lalu. Saya yang lucunya satu Pak. Peringatan nuzulul Quran. Itu kan terawih Pak ya. Nuzulul Quran dimulai dengan terawih. Sudah terawih witir, kemudian kita duduk seperti ini. Udah diumumkan bapak-bapak, ibu-ibu yang masih di rumah, datanglah. Ustaz sudah datang. Jadi bapak-bapak datanglah, kita dengar Ustaz ceramah mulai. Ini sembahyang terawih, ini witir, ini Isya, tapi dengan ceramah. Jadi kok. Minimal kan dapat pahala ceramah. Tapi urusan masalah nggak ganggu. Yang kedua, kalau ada orang mati harus kita
rupiah. Ini perkara yang bisa dilakukan oleh orang hidup tapi susah. Ini agak kusuk juga. Sholat itu gampang dilakukan oleh orang hidup tapi susah. Susah karena kenapa? Yang pertama, orang sholat itu kan gak berubah. Iya kan Pak? Habis sholat kan wajahnya gak putih kan? Ya. Saya sholat misalnya apa habis keluar masjid, wajah saya putih. No, udah putih ada ini. Jadi kalau dari lagi tak supaya mulai putih yang ada ini. Pak, kita sholat, apa ada yang berubah dari kita? Kan ada. Artinya apa? Pahala nggak kelihatan. Sama ya. Aku sholat dingin dia. Bekerja juga sama-sama. Aku dapat gaji, dia dapat gaji. Orang-orang besar ada gaji dia. Begitu. Memang ujian dari Allah Subhanahu. Begitu juga sedekah. Sedekah itu mudah tapi susah. Mudah bagi orang yang sadar, susah bagi orang yang lalai. 1.000 itu susah. Ngaku lah beli berapa 1.000 rupiah. Beli kayu buah sebatang. Ini yang dikata ada kota aja. Itu setiap orang akan lihat. Kamu jadi apa? Ada. Oh iman. Datang di tempatnya, lalu setiap orang masukin duit di celengan, pengen tahu, tapi dia sendiri tidak pernah sadar di hatinya sendiri bahwa dia tidak memasukkan apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya nggak usah takjub sama orang lain, sadarkan diri sendiri saja. Itu sudah benar belum di dalam beragama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah. Alhamdulillah adil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Isra Mi'raj itu mengajarkan silaturahmi. Rasul ketika naik di langit, belum naik di langit dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, singgah di Bukit Sinai, Tur Sinai, singgah di Baitul Mahmud, tempat lahirnya Nabi Isa, singgah di kota Yasrib, kalau sekarang kita sebut Madinah, singgah lagi di tempat mana lagi, singgah. Sudah sampai di Masjidil Haram, kemudian dinaikkan di Sidratul Muntaha. Langit pertama singgah, mampir. Langit kedua, mampir. Langit ketiga, mampir. Langit keempat, mampir. Sampai langit ketujuh, mampir. Sampai ke Sidratul Muntaha. Artinya apa? Meskipun nanti sudah jadi siapapun, nggak jadi anggota DPR RI, DPRD, DPD RI, mau jadi siapapun, jadi bupati sekalipun, jangan pernah lupakan orang-orang yang sudah berjuang. Saya itu Pak, dari pesantren ke Buirang, kalau kemudian nggak ada buat pesantren kan bisa. Tapi yang pertama kali saya lakukan, datang ke rumah Abang Munir, Bah, saya udah pulang dari Tebuirang, udah lulusan sarjana S1 di UI Malang. Saya minta sama Abang, Bah, saya bisa nggak ngabdi sama Abang? Kalau saya mau buat pendidikan bisa,
Kan begini. Udah lah, Bu. Di dunia ini juga sementara. Nggak usah pamer-pamer. Tentang istri orang kaya kemana-mana dengan pasti dibawa. Di dunia, ya udahlah, seadanya aja, sederhana. Pakaian yang ada, ya, kalau pakaian nggak ada, apa? Yang kedua, Islam mengajarkan apa? Pertama, silaturahmi. Saya itu pengennya silaturahmi kepada keluarga saya. Saya sakit ini baru dapat teguran dari Allah. Artinya waktu saya sakit banyak sekali saya berkunjung ke rumah-rumah. Sampai-sampai orang bilang sombong kalau tentang itu Ustaz. Ngomong di benar raya. Sekarang tiba sakit, jadi beraya terus teman-teman. Minta nasihat sini, minta nasihat situ. Minta apa namanya? Minta doa sini, minta doa situ. Ketika yang sehat, lupa. Makanya kadang-kala Allah itu lebih senang kepada hambanya ketika menderita daripada bahagia. Kalau menderita, malam-malam itu terbangun, ini cek beker, minta bangunkan istri aku bangun kamu udah seleta aja. Satu nasihat kasih banyak, jangan bangunkan aku bangun ke bapak. Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, sejatinya tujuan sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Syaratnya satu, ada bekasnya. Bekas itu bagaimana, Pak? Setelah sholat itu seakan-akan masih tetap bersama Allah. Kita ini kan juga waktu sholat saya takut sama Allah. Lalu sholat pergi ke pasar masih timbangan berapa namanya besar timbangan, kecil timbangan. Sholat terus paling ayam terus. Yang ibu-ibu kan juga gitu, sholat terus, ribut dengan tua terus. Artinya nggak ada bekasnya. Maka jadikan sholat itu malu, jadikan sholat itu marwah, jadikan sholat itu seakan-akan aku ini lah sembahyang, maluan sama dek. Aku ini lah sembahyang, maluan maju ribut dengan Allah. Aku ini lah sholat, maluan maju takut kemarahan lagi. Ika ngali, radangan tuh, oh marahan, bukan kaya kuping. Bapak-bapak kan gitu. Lihat apa kan? Kuping. Ini kemudian di belakang. Ini kemudian di bagian Facebook. Ini lagi resah kita pakai kuping pulau. Ini belakang di pulau. Ini lagi di depan. Beli. Yang saksi hutang. Kapan bisa bahagia? Kalau begini. Bu, Bapak. Pikir lagi Pak ya. Yang berapa ini? Yang 99 aja yuk. Saya itu nahan, saya nahan sakit kepala tadi. Mudah-mudahan bertambah. Salah satu keunikan
Iya, bapak-bapak tolong saya minta tolong. Urusan rumah tangga tuh, kalau memang bisa dikerjakan sendiri, ya kerjakan sendiri. Tapi kalau memang itu jadi kewajiban istri, yang minta tolong nggak Bu ya. Kalau saran saya ya Bu ya, sebelum dipeki, sebelum digauki, kan tak keluar ibu kan bangun atap, sambil sholat subuh apa salahnya sambil manaskan air. Sholat selesai, buatkan kopi, letakkan kursi meja, ibu kemudian nyapu, masak. Lagi bangun jam 8, bupe, itu kerjaan. Satu dibantu di rumah, kamu dingin, kamu bohong. Itu namanya kok. Keluarga ini berantakan, tidak pernah seomongan sedang. Tapi mereka senantiasa ada istiqomah yang melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sholat berjamaah. Setelah selesai semuanya mandi udah, makanya udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat berjamaah. Mungkin masih jauh dari rumah, sholat di rumah. Istri ambil wudu, suami ambil wudu. Bapak yang pakai sarung, pakai songkok, udah pakai apa namanya? Pakai baju koko, istrinya nyiapin sajadah. Sudah selesai, suaminya naik di depan, istrinya di belakang. Allahu Akbar. Istri pasti ikut. Allah. Jangan sedih belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istrinya bilang, amin. Asik, amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah selesai zikir ya? Ya Allah ya Tuhan, ku ampuni dosaku, ampuni dosa ini. Amin. Intuisikan kalau saya. Ya Allah, anak kami masih kecil-kecil. Bimbinglah hati mereka untuk senantiasa berbakti kepada kami. Amin. Minta rezekinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Udah selesai ngadap ke belakang. Boleh salaman. Disambut tangannya oleh istri dicium. Istilahnya
sholat itu 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya. nggak bisa subuh masih ada zuhur, nggak bisa zuhur mungkin masih sibuk masih ada, nggak bisa asar masih ada, nggak bisa maghrib ada, nggak ada isya subuh. Saya ini lagi Bu ya, saya bawain lagi deh. Kalau belum bisa 5 waktu, turunin 4 waktu deh. Belum juga bisa 3, belum bisa susah, Pak Ustaz 2, belum bisa 1, ya Allah masuk sih kok dikejar bapak. Aku ini kecil ya Pak, sakit juga. Saya punya pengalaman, saya meninggalkan satu sholat itu. Bapak sehat, bapak kuat, bapak masih meninggalkan sholat. Lantas halangannya apa? Kadang-kadang ada keinginan, ya Allah, aku lah sembahyang belum lagu ini. Lagu ini belum sembahyang. Nunggu buana, lah buana. Lah SMA anak, lu tidak sembahyang. Nunggu cucu. Ayo ke ini ya cucu. Sembahyang nih. Nunggu apa lagi? Nunggu disolatkan. Nunggu disolatkan jangan ya. Mudah-mudahan dapat hidayah semuanya. Amin. Yang kedua, ya, yang ceramah ya. Habis ini yang belum sholat. Isya. Seakan-akan betul-betul ini adalah sholat yang betul-betul tertuju hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis sholat doa, zikir doa. Habis itu rasakan tenang. Besok deh, yang jarang sholat subuh, paksa bangun jam 4:30, langsung mandi, dan mandi ke masjid sholat. Habis sholat itu Pak, keluar dari masjid itu minat tuh Allah. Saya serius. Maka banyak kadang-kala orang yang mengatakan bahwa sholat subuh itu mengundang rezeki, betul. Memang bukan rezeki yang datang, tapi melalui kecemerlangan berpikir, oh ya Allah, berangkat apa? Buka toko apa? Ke pasar apa? Semuanya dimulai dari orang belum buka mata, dia sudah memulai pekerjaannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dari sholat ini Allah ingin mengajarkan disiplin kepada kita. Yang penting ingat Allah, ingat waktunya. Nah di sela-sela itu kan kita mungkin sembahyang terus. Ada yang bisa habis malam sembahyang itu apa? Nih, masih baca makan, masih baca apa namanya buku sederhana, masih bisa bahagia istri, masih bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bisa. Tapi sholat ditinggalkan tidak. Kok saya minta tolong. Jangan sampai peringatan di sholat tiap tahun diperingati. Tahun ini satu isi Ustaz kecil ya. Tahun belakang siapa? Ustaz jauh, jadi Lampung, jadi Bengkulu, jadi mana-mana, besar, di mall, tidak sembahyang. Tahun ini siapa? Ustaz kecil ya, sembahyang. Amin. Amin. Pak begini, barangkali biasanya sesuatu menyadarkan kita itu bukan dari sesuatu
Amin. Maka fungsi doa bersama. Mungkin saya bukan soleh. Saya ini kan Pak, ya Allah, saya bersyukur sama panitia. Apa dia panitia? Kan tidak dianggap saya sini. Dulu misalnya bukan itu diundang panitia, aku datang sini. Keluar di studio yang buka. Jangan saya itu. Dulu tidur ya. Saya diundang karena apa? Ada panitia. Ada Pak, yang apa namanya, Pak Kades. Ada masyarakat yang undang saya. Ya, yang duduk di sini. Boleh musik banget kecil. Sejatinya mudah-mudahan kalau sampai memuliakan saya, sampai dimuliakan Allah Subhanahu. Amin. Amin amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingat ini tadi Bu ya, tidak akan diterima puasanya Ibu kalau belum minta maaf sama Bapak. Mana ada asmatnya? Anak, ini anak ya Allah, kalau ceramah anak itu ada habisnya. Anak itu banyak lagi bayi, masih banyak lagi anak. Anak 10 bisa diasuh oleh mak sulung, tapi mak sulung belum tentu bisa diasuh oleh anak 10. Maka saya minta tolonglah yang bergelar anak yang masih punya orang tua. Sebelum Ramadan datang, bersimpuh. Dia baca bersimpuh, dia minimal datang. Mak, makan mau mak? Mau. Pak, Bu, ini bukan Jawa. Kalau di Jawa, saya 10 tahun di Jawa, Pak. Saya di Jawa, meskipun bukan orang tua saya, karena saya itu berkunjung, ngikut kawan ke rumah orang tuanya dia. Jadi saya kalau ke sana ibu sungkem, meskipun bukan ibu saya. Kalau di Bengkulu, Lebaran, udah selesai sholat Idul Fitri, kursi nganggur. Ada ibu siapa ibu disuruh dulu nggak ada. Salaman, Mak, doa. Dicium enggak? Kita mau lama. Ya Allah. Saya kan malu. Malu kalau ke Jawa itu. Saya nangis di Papua 1000 orang. Bukan nangis di Papua ibu saya. Ya, namanya tradisi, Pak ya. Mudah-mudahan ada yang sadar lah. Kalau tahu belakang ini cium tangan mak, tahu ini cium tangan. Cium tangan mak. Ya Pak ya. Ibu, ingatin anaknya Pak. Yang terakhir, sebelum berdoa, mari sama-sama kita merukunkan diri. Ini tahun panas nih. Yang panas biar tahu yang kita ini. Masyarakat cerdas, masyarakat cerdas. Masyarakat semuanya udah cerdas Pak. Yang bertarung udah di atas, di bawah ya Pak. Ya Pak ya. Damai, mau masuk puasa. Saya lebih enak nggak punya duit daripada nggak punya saudara. Kalau nggak punya duit, saya paling makannya ya seadanya Pak. Tapi kalau nggak punya saudara, saya mau kemana? Nggak punya jabatan, nggak apa-apa. Paling nggak bisa sekarang ya tahun depan. Jabatan saya juga ada, jadi anak orang. Nah, jadi bapaknya orang. Jangan sampai rebutan kemudian malah kita kemudian gontok-gontok. Udah, nggak apa-apa. Sabar, nggak perlu apa namanya merasa rusuh, nggak perlu marah. Saudara sabar, tenang. Jadi orang jadi kipas angin, jangan jadi kompor gas. Kipas angin itu bisa ngademin, bisa kemudian untuk yang diinginkan. Kalau
dukungan saya sampai sekarang orang nggak ada yang tahu saya dukung siapa. Dan orang mau nanya saya itu sungkan semua. Ustaz nih, ayo boleh ini. Dan istilah mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun kebaikan bagi kita dan seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya ini gak pantas doa. Jadi saya doa, Bapak Ibu mengaminkan. Mudah-mudahan doa saya, doa Bapak Ibu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu penyebab terkabulnya doa, ada salah satu di sini orang yang soleh, yang ikhlas datang ke sini bukan karena apa-apa, yang dia ikut berdoa dan mengaminkan doa kita bersama. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana ya Allah kullaha, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba ajdadina wa dhunuba jaddatina wa dhunuba ustadina wa dhunuba muallimina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawama al-afiyah wa syukra 'ala al-afiyah. Allahumma amli'na bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa ahlana wa talamidana semua jamaah ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahli sadaqah wa ahli shalah wa ahli ta'ah wa ahli ibadah wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la taj'alna wa
waliyahum ya Allah minal su'i wal tuyri wal tuyr. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau Bapak Ibu, Pak Kades, semua jemaah apabila ada yang salah, ada yang hilaf,